adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Wah, kira-kira adik-adik lagi ngapain sekarang, Kak? Kalau menurutku sih malam-malam gitu biasanya adik-adik baru selesai makan terus lagi nonton, lagi santai-santai gitu, Kak. Wah, asik. Berarti ini waktu yang tepat nih buat dengar sahabat-sahabat anak ya. Betul banget. Kita udah lama banget gak ketemu sama adik-adik ya, Kak? Iya, Kak. Gimana Kakak kangen gak dengan adik-adik? Ih, kangen banget. Udah berapa bulan ya, Kak, kita gak ketemu adik-adik? Dari Maret, April, Mei, Juni, dan udah mau Juli. Wah, sudah hampir 4 bulan lebih ya, Kak ya. Kakak berharap adik-adik tetap semangat dan sehat terus ya, Kak. Amin. Amin. Kalau Ri sendiri gimana kabarnya? Kabar kakak baik dong, Kak. Luar biasa baik. Kak Maria, hari ini kita mau nyanyi-nyanyi, mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah tetap semangat ya. Kita mau berceria bersama-sama, Kak. Iya, bener banget. Kita mau nyanyi bareng-bareng, terus kita mau dengerin cerita juga. Dan berharap adik-adik ngikutin terus ya Sapa Sahabat Anak bersama Kak Ori dan Kak Maria. Yuk, kita mau nyanyi dulu yuk, Kak Ori. Ayo, Kak, kita nyanyi lagu apa nih, Kak? Kakak pengen lagu Ada Satu Sobatku. Kak Ori masih inget gak ya? Masih ingat gak ya, Kak? Aduh, jangan-jangan Kak Ori udah lupa. Adik-adik gimana, masih inget gak ya, Kak, kira-kira? Ayo, kita mulai, Kak. Yuk. Adik-adik yang Kak Maria dan Kak Ori sangat rindukan, kalian kan selama ini belajarnya dari rumah nih, ya kan? Pengen tahu sebenarnya adik-adik di rumah tuh biasanya ngapain aja sih? Terus kegiatannya apa? Belajarnya gimana? Kak Ori? Iya, Kak. Aku mau tanya ini sama Kak Ori. Waktu masa pandemi ini, Kak Ori di rumah ngapain aja sih? Kalau Kak Ori ya kebanyakan di rumah itu ya menyelesaikan kerjaan Kak Ori. Kalau misalnya ada kerjaan ya kerjanya dari rumah juga, Kak. Terus bisa juga olahraga, dan kalaupun keluar tuh jarang banget, Kak. Kak Ori suaranya kencengin dong. Oh iya. Tadi gak denger loh. Ya itu, Kak Ori olahraga, Kak Ori bekerja dari rumah, work from home juga. Nah, kalau Kak Maria bagaimana, Kak? Kak Maria juga work from home, tapi kadang kalau Kak Maria harus keluar ya adik-adik, itu pun karena sesuatu yang sangat-sangat mendesak harus pergi. Misalnya harus ke dokter, terus misalnya harus olahraga pun, itu pun Kak Maria olahraga yang gak deket-deket sama orang, jadi cuman sendiri apa enggak berdua sama teman kayak gitu, jalan sore kayak gitu. Terus di rumah juga kakak belajar memasak karena kakak selama ini tuh nggak bisa masak, Kori. Tapi karena work from home, kakak jadi banyak waktu yang sisa adik-adik. Jadi kakak belajar masak, dia diajarin sama mama. Wah, hebat, ini jadi contoh yang baik ya, Kak. Adik-adik juga pasti ada yang belajar masak, Kori. Selain kita di rumah aja, kita tetap bisa melakukan banyak hal yang positif ya, Kak. Bener banget. Olahraga, belajar, terus meluangkan waktu bersama dengan mama dan papa. Bener banget, sama adik-adik juga, sama adiknya, sama bener, kakaknya, sama eyang. Kak Ori hari ini dengan Kak Maria pengen mengangkat cerita yang kira-kira sangat cocok deh, Kak, dengan masa-masa seperti ini. Kak Ori dan Kak Maria ini mau bercerita tentang orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Kalau di Alkitab mah banyak banget ya adik-adik. Banget orang yang sakit di Alkitab. Tapi ini cerita ini berkesan loh, Kak, buat Kak Ori dan buat Kak Maria juga pasti. Karena ini sakitnya tuh nggak sebentar, Kak. Tahu nggak berapa lama, Kak? Nggak tahu. Coba deh. 2 tahun. Enggak, masih lebih lama lagi.
masih lebih lama lagi. Sakitnya tuh adik-adik 38 tahun. Astaga, gimana Lama Kak perasaannya? banget. Itu siapa? Ya ampun, 38 tahun. Kira-kira kalau sakit 38 tahun tuh enak gak ya Kak rasanya? Pasti rasanya gimana ya? Pasti berat banget Berat ya adik-adik. banget. Kita sakit seminggu aja udah Sebel banget nggak buat udah saya? sebel, udah uringan kayak gitu kan. Oke, 38 tahun loh. sekarang kita mulai ya Kak mendengarkan dan membaca firman Tuhannya. Oke. Adik-adik pasti Alkitabnya sudah siap di depan tangan adik-adik. Jadi sekarang adik-adik boleh buka Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai Dengan 14. Sudah siap adik-adik? Tunggu Kak Ori. Yang kelas balita mungkin masih nyari nih, kelas 1 2. Ayo, Yohanes itu di perjanjian lama atau perjanjian baru ya Kak? Perjanjian baru. Ya hebat, adik-adik gue hebat. Udah dapat adik-adik? Sepertinya sudah Kak. Oke. Sekarang kita membaca ya Kak. Oke Kak Ori, bacanya. Kita ganti-gantian. Kak Ori dulu, lalu dengan Kak Alia ya. Oke. 2, 3. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Demikian firman Tuhan Kak. Syukur kepada Allah. Wah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Apa ya yang bisa kita pelajari dari hari ini? Pertama adik-adik, kita bisa melihat di sana di kolam Bethesda itu ada begitu banyak orang-orang, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sakit. Kenapa mereka berkumpul di situ? Tunggu dulu Kak Ori. Kayaknya adik-adik harus tahu dulu deh arti kolam Bethesda itu apa. Nah adik-adik, ternyata menarik loh arti dari kolam Bethesda ini. Bethesda itu sendiri mempunyai arti adalah rumah kemurahan. Rumah kemurahan. Rumah kemurahan, wah bagus banget ya Atau bisa artinya juga rumah anugerah. Wow, rumah anugerah. Jadi bisa dimengerti adik-adik bahwa di sekitar tempat itu banyak orang yang sangat menanti-nantikan perubahan yang terjadi dari yang sakit menjadi sembuh. Nah, kira-kira adik-adik bisa menggambarkan nggak ya situasinya? Ada banyak orang sakit, kemudian di dalam cerita ini juga diceritakan bahwa sewaktu-waktu ada goncangan di air itu Kak. Goncangan gitu ya, jadi goncangannya bisa tiba-tiba gitu Bisa ya Kak Ori tiba-tiba. ya.
Jadi ketika hal itu terjadi Kak, orang-orang tuh langsung berlomba-lomba gitu Kak ke tempat itu. Berlomba-lomba maksudnya lari gitu Kak? Kami juga nggak tahu, yang jelas pasti ketika hal itu terjadi banyak orang yang menghampiri air itu untuk mendapatkan kesembuhan. Wow. Nah, adalah seorang bapak ini, bapak yang udah sakitnya 38 tahun. Nah, adik-adik bisa bayangkan bahwa 38 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Kira-kira ada nggak yang mau nolong Kak? Menolong bapak ini ya? Di Alkitab sih nggak ada ya orang yang mau nolongin, semuanya pada duluan gitu semua pada Kak. mementingin diri sendiri ya Kak. Nggak ada yang mau nolongin. Kira-kira kalau Kak Auri dan Kak Maria di sana mau nolongin nggak ya Kak? Kalau aku sih kayaknya belum tentu deh Kak, karena aku takut juga Kak kalau umpamanya orang itu penyakitnya menular. Kak juga mungkin juga begitu ya adik-adik ya. Dan Kak juga nggak mau nolongin orang itu. Tapi tahu nggak, di cerita ini diceritakan selanjutnya bahwa ada satu orang yang mau menolong orang ini. Siapa dia Kak? Nah adik-adik udah dijawab. Benar adik-adik. Dia namanya adalah Yesus. Wah, ini sebuah pelajaran yang berharga ya buat kita, bahwa Yesus itu memiliki hati yang seperti apa Kak? Hati yang sangat peka banget hatinya. Peka itu berarti bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, adik-adik punya perasaan seperti itu nggak ya? Misalnya apa ya Kak? Kalau misalnya di rumah aja deh, kalau sederhananya. Di rumah misalnya mama lagi ribet nih, lagi masak, lagi ngerebus sayur, sama lagi harus buatin makanannya adek. Iya benar. Kayak gitu kan. Terus kita lagi asik main game atau nonton TV. Nah, yang peka itu biasanya gini, Mama, ada yang bisa aku bantu? Nah, benar banget Kak. Itu artinya peka, bisa merasakan kesulitannya orang lain. Nah, Tuhan Yesus pun di sini merasakan betapa sulitnya orang itu untuk bisa sembuh adik-adik. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya? Apa Tuhan Yesus menggendong orang itu Kak sampai ke kolam? Kayaknya enggak deh Pak. Enggak deh ya Kak. Enggak deh. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan melakukan mujizat. Tuhan memberikan kesembuhan buat orang itu. Tuhan menawarkan, Yesus menawarkan dulu kan Kak? Iya, kan? benar. Yesus menawarkan dulu, kamu mau sembuh enggak gitu kan? Iya, orang itu menjawab mau. Nah, adik-adik, berarti yang paling berkuasa di sini siapa? Yang berkuasa adalah Tuhan Yesus Kak, adik-adik. Nah, berarti apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan kebaikan, kepekaan, kepedulian, tetapi punya hati yang murah hati, yang bisa menolong orang lain. Nah, adik-adik, dalam masa seperti ini pun kita bisa loh menjadi penolong buat orang lain. Contohnya tadi satu sudah disebutkan Kak Maria, kita bisa menjadi penolong buat orang tua kita. Nah, sepertinya ada cerita yang mirip-mirip ya Kak dari cerita ini. Ada seorang anak kecil yang tapi Kak, bukan hanya kemurahan aja yang Tuhan Yesus lakukan. Oh iya. Apa itu Kak? Kak Maria tadi juga sempat baca sih di ayat yang ke-14 Kak Ori. Oh iya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berarti Tuhan Yesus juga memberikan pengampunan yang maksimal buat orang ini. Gitu kan? Iya benar Kak. Berarti orang itu sudah disembuhkan sakitnya dan dosanya juga sudah diampuni. Ya ampun, baik banget ya. Nah, adik-adik, ketika kita mengenal cerita ini, harapannya kita bisa mencontoh perbuatan Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus itu punya hati yang baik untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Ori udah cerita tuh tentang gimana Yesus yang memiliki hati yang penuh dengan kepekaan terhadap kesulitan orang lain ya Kak Ori. Hatinya sangat baik, hati Yesus sangat peka, dan dia sangat pengen banget membantu orang-orang yang kesusahan. Bukan cuman dia nyembuhin sakitnya, tapi Yesus juga memberikan pengampunan buat orang tadi. Betul Kak. Nah, Kakak juga punya nih cerita yang beneran Kak Ori. Ini beneran terjadi pada satu anak kecil perempuan yang punya hati yang sangat mulia.
Namanya siapa Kak? Namanya, mungkin adik-adik pernah dengar deh cerita ini, namanya Catherine Camelo atau siapa gitu nama belakangnya, kakak lupa sih. Dia umur 7 tahun adik-adik. Siapa yang 7 tahun di sini? Oh itu ada Kak yang umur 7 tahun. Kelas 1 atau kelas 2 ya Kak? Iya kelas 1 mungkin Kak. Nah kelas 1, oh kelas 1 ya. Nah adik-adik, Catherine ini satu hari dia lagi nonton TV adik-adik. Dia lagi nonton TV Kak Ori. Nah dia lagi nonton TV terus dia lihat berita di Afrika, di daerah bagian Afrika namanya Domestika. Ada satu musibah yang sedang melanda masyarakat di sana, dan masyarakat di sana itu sedang banyak penyakit malaria Kak Ori. Kak Ori tahu nggak? Tahu dong Kak, penyakit malaria itu kan disebabkan oleh gigitan nyamuk. Bener banget, dan itu sangat mematikan kan Kak? Iya betul Kak. Nah wabah itu sampai keluar di berita Kak Ori. Satu hari Catherine nonton TV, terus dia melihat bagaimana banyak anak-anak dan orang-orang yang meninggal gara-gara malaria ini Kak Ori. Akhirnya dia bilang sama ibunya, ibu kita harus melakukan sesuatu gitu. Hebat sekali ya, padahal dia tinggalnya jauh sekali dari benua Afrika. Iya dia jauh sih Kak Ori. Menurut berita dia sih orang Amerika gitu kan, tapi aku nggak tahu pasti dia orang mana. Cuman akhirnya dia bilang sama ibunya, ibu kita harus melakukan sesuatu. Nah ibunya heran loh adik-adik Kak Ori, maksudnya melakukan sesuatu apa? Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh anak yang masih sangat muda? 7 tahun loh adik-adik, dia mengatakan pada ibunya kita harus melakukan sesuatu. Nah tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan sama Catherine? Tahu nggak Kak Ori? Apakah yang dilakukan Catherine? Yang dilakukan Catherine, dia menyisihkan setiap hari uang jajannya ke sekolah untuk orang-orang di sana. Wah hebat sekali ya Kak. Nah, Lalu apa yang terjadi dengan adik-adik tahu nggak? Dia akhirnya menabung. Dia nggak sadar kalau uangnya udah banyak, dan akhirnya dia membelikan kelambu buat orang-orang di Amerika, di Afrika itu. Dia bilang sama ibunya, ibu, aku udah punya ini uang tabungan segini, kita bisa membelikan kelambu untuk mereka. Tahu nggak adik-adik? Ibunya kaget banget loh, karena Catherine punya uang yang banyak. Kayak gitu. Hebat sekali ya Catherine itu punya hati yang baik untuk menolong orang yang bahkan sangat jauh dari tempat tinggalnya. Iya benar banget, akhirnya dia memberikan kelambu Kak Ori. Nah kelambu itu dia kirim adik-adik ke Afrika. Berarti nggak ada yang mustahil ya, dimanapun kita berada kita bisa nolongin orang lain juga. Bener ya banget, akhirnya gara-gara kelambunya Catherine ini, nama Catherine jadi terkenal banget di Afrika, karena orang-orang banyak yang sembuh gara-gara kelambu dari Catherine. Sembuh maksudnya tidak terjangkit malaria lagi Kak Ori. Akhirnya dia dikenal dengan gadis kelambu. Wah Catherine gadis kelambu. Wah adik-adik, ini cerita yang bagus banget ya, bahwa adik-adik pun bisa berbuat hal yang hebat seperti Catherine. Dari hal yang sederhana, menolong orang tua, sampai ke hal-hal yang mungkin adik-adik sendiri bisa lakukan di rumah. Nah Kak, ceritanya kan sudah selesai nih sampai sini. Kita mau tanya deh sekali lagi ke adik-adik belajar apa ya hari ini? Iya, belajar apa adik-adik dari firman yang dikasih Kak Ori tadi, sama cerita singkat dari Kak Maria? Yang pasti kita belajar satu hal dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus punya hati yang baik peka terhadap orang lain. Yang kedua, bahwa tidak terbatas umur, semua umur pun, adik-adik pun bisa membantu orang lain. Mulai dari yang terdekat seperti orang tua kita ataupun teman-teman kita. Yes. Itu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri Sapa Sahabat hari ini, kita mau nyanyi dulu ya adik-adik. Kakak yakin banget kalian paling suka bagian nyanyinya kan? Iya dong Kak, pasti seneng dong bagian nyanyinya. Iya, kakak juga suka. Nah sekarang kita akan nyanyi lagu Buah-Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, mengerikan kesetiaan, kelemah lembutan, perasaan diri. Inilah
hari supaya hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, baik Kak, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, kesetiaan dulu, terakhir penguasaan diri. Oke Kak. Semangat Jangan adik-adik, lupa ya. semangat Kalori. Semangat, Kak. Nah, sebelum kita tutup sahabat-sahabat malam hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh menyapa adik-adik lewat sapa sahabat anak. Kami bersyukur buat cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang arti kemurahan yang Tuhan Yesus miliki, dan biar kami anak-anak Tuhan boleh mencontoh apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih buat Kak Ori juga Tuhan yang sudah boleh menceritakan firman Tuhan, dan juga Kak Maria, dan bersyukur buat puji-pujian kami malam hari ini. Biar segala hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mau berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita udah tiba nih Kak di penghujung acara sapa sahabat anak. Iya Kak. Bakalan kangen lagi deh sama adik-adik. Semoga masa-masa ini cepat berakhir ya, dan kita Amin. juga kembali bisa beraktivitas di luar seperti sedia kala. Walaupun kita juga harus menjaga keselamatan kita ya Kak. Bener banget Kak. Jangan lupa adik-adik. Sampai jumpa lagi di sapa sahabat berikutnya. Iya Kak adik-adik. Ori dan Kak Maria pamit dulu ya. Iya, selamat malam. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.